Shalom. Apa kabar? Ya, kiranya kita semua bersuka cita di minggu pertama tahun 2021. Inilah hari minggu pertama, satu langkah awal yang sangat baik bagi kita semua tentunya, sebab kita ada di alamat yang tepat beribadah kepada Tuhan di minggu awal tahun 2021 ini. Tentunya kita ingin Tuhan berbicara bagi saya dan saudara untuk apa yang harus kita kerjakan, untuk apa yang menjadi patokan kita di tahun 2021 ini. Dengarkan baik-baik, ada pesan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Sama-sama kita membuka Alkitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Nah ini cukup panjang sebenarnya, di bawah judul perikop kebenaran yang sejati. Tapi kita akan belajar melihat dari dua ayat ini saja. Itu ini merupakan satu intisari yang luar biasa. Baik yang dapat boleh bilang amin. Amin. Ya, saya akan membaca, bisa disimak Filipi 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Dan ini surat kepada jemaat yang di Filipi ditulis dari dalam penjara. Paulus menuliskan surat ini yang menjadi firman Tuhan, sebab ini ilham oleh Roh Kudus, disampaikan oleh Paulus ketika dia berada di penjara Roma. Nah, kalau berbicara orang dalam penjara tentunya tidak mengenakan, tetapi sangat luar biasa, sepertinya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Sebab Rasul Paulus berada dalam penjara dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka tidak berpuas diri dengan pencapaian rohani mereka. Dan oleh karena itu, di awal tahun ini pada minggu pertama, saya ingin menyampaikan tentang resolusi 2021. Ada di warta jemaat tentang apa yang menjadi kerinduan saya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat resolusi dari seorang Rasul Paulus. Dan untuk masuk kepada tahun 2021, kita akan belajar dari firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Paulus, kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, dan relevansinya kepada kita. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan resolusi. Resolusi ini suatu istilah biasa kalau sudah mau pergantian tahun. Ada satu resolusi dari banyak orang, entah pribadi, entah keluarga, entah perusahaan, dan juga gereja. Nah, resolusi itu sama seperti mirip impian, suatu sasaran yang akan dicapai, suatu sasaran yang akan dituju, yang akan dilakukan pada tahun berjalan. Tetapi sasaran atau tujuan atau impian itu bukan merupakan satu acuan atau patokan untuk menentukan kesuksesan seseorang, atau bukan juga untuk menentukan kebijaksanaan seseorang atau impian manusia. Tetapi ketika berbicara resolusi, itu sebuah tuntutan. Artinya begini, jika kita sendiri telah menentukannya, maka kita harus menyikapi secara benar, dan ini seperti suatu tujuan. Jadi kalau misalnya tahun ini kita punya resolusi, apa yang kita rindukan, harapan yang kita akan lakukan. Mungkin tahun-tahun yang sudah kita lewati, katakanlah 2020 kita belum berhasil. Misalnya, ya kita ingin misalnya membaca Alkitab secara teratur, masih bolong-bolong katakanlah. Dan 2021 kita punya resolusi, akan membaca Alkitab setiap hari, katakanlah 1 pasal. Ada yang 5 pasal. Nah, itu merupakan satu resolusi. Dan ketika itu kita tentukan, tetapkan, maka kita harus jalani secara benar. Nah, jadi acuannya biasanya di awal tahun seperti ini, supaya kita punya patokan. Waktu ibadah tahun baru saya sempat sentil bahwa bagaimana kehidupan rohani kita harus punya resolusi. Jadi sesuatu yang kita impikan untuk membawa kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga ketika hal itu kita lakukan,
kemudian kita kerjakan, kita sikapi dengan benar, kita jalani sepanjang tahun 2021 atau tahun yang berjalan ini, maka kita akan melihat terobosan-terobosan rohani dan kita punya standar bahwa tahun ini atau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan tentunya hari esok akan lebih baik lagi. Nah, itu berbicara resolusi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya banyak hal berbicara resolusi, bukan berarti kita harus start dari nol. Artinya kalau hari-hari kemarin ada sesuatu harapan, ada sesuatu impian yang kita ingin capai, kemudian belum maksimal atau belum tercapai di akhir tahun, maka kita bisa meresolusi kembali. Artinya membuat satu patokan kembali, satu komitmen kembali untuk kita jalani di tahun 2021 ini. Nah, ini sangat penting dan kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus. Ketika saya membaca perikop ini, bagi saya sulit untuk bisa menyamai Rasul Paulus. Dan kalau kelas atau kualitas rohani seorang Rasul Paulus, dia sudah setingkat dengan Tuhan Yesus. Karena dia telah melepaskan segala kenyamanan dunia ini, dia telah melepaskan segala sesuatu yang mengikat secara keinginan dunia untuk berlari kepada panggilan surgawi. Nah, dia telah membuat satu resolusi yang luar biasa. Walaupun berada dalam keterikatan penjara di Roma, dan dia tahu beberapa waktu lagi dia akan dieksekusi, dipancung oleh Kaisar Nero, tidak ada kegentaran sedikit pun. Bahkan dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Dia telah mengarahkan pandangan jauh ke depan kepada panggilan surgawi. Dan memang kalau kita membaca dalam Korintus pasal yang kedua, dia pernah diangkat ke Firdaus. Dia telah melihat kemuliaan surga. Nah, sehingga pengalaman ini pun juga dia simpan 14 tahun. Nanti ketika dia sampaikan 14 tahun kemudian, bukan untuk kebanggaan diri, tapi menjadi satu resolusi pribadi bagi dia untuk dia lakukan. Dan dengar baik bahwa dari resolusi seorang Rasul Paulus untuk menetapkan atau untuk maju dalam panggilan surgawi, dari dia Injil menyebar sampai ke seluruh dunia. Dan di kota Filipi ini, negara Eropa pertama atau tempat di Eropa pertama yang mendengarkan Injil. Bagian atau tempat di Eropa yang pertama, ini kan di bagian Yunani kalau Filipi ini, yang mendengarkan Injil. Dan kemudian menyebar ke Roma, bahkan juga ke daerah Eropa yang lain. Dan saya pernah katakan bahwa mulai dari Belanda abad ke-19 masuk ke Indonesia, masuk ke Tanah Poso oleh Dr. Dr. Adriani, Nicholas Adriani dan Kuy. Nah, ini luar biasa. Tentunya ini merupakan satu penggelapan dari apa yang dirindukan oleh Paulus dan disertai oleh Roh Kudus. Dan saya dan saudara tentunya kita melihat spirit dari Paulus. Saya katakan tadi, kita sepertinya tidak mungkin untuk sama seperti Paulus. Karena bagi saya Paulus merupakan satu figur yang cukup sempurna untuk menyamai Kristus. Tetapi kita melihat spirit Paulus ketika dia menuliskan ini kepada jemaat di Filipi, tentunya Paulus punya kerenduan supaya jemaat di Filipi memiliki satu spirit resolusi seperti Paulus untuk memiliki pandangan jauh ke depan. Nah, ini kita akan pelajari pada pagi hari ini, sehingga di tahun 2020 ini kita bisa menetapkan resolusi kita seperti apa. Nah, kita akan melihat ada dua bagian yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, di ayat yang ke-13, di situ dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Poin yang pertama, resolusi Paulus dan juga kiranya menjadi resolusi kita, bahwa yang pertama, melupakan yang lalu, tetapi jangan melupakan Tuhan. Boleh sama-sama saya 3, 2, 1. Melupakan yang lalu, tetapi jangan lupakan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus bilang melupakan, ya di ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengerahkan ke depan. Ketika Paulus berbicara bahwa dia melupakan yang ada di belakang,
Ini tidak berarti bahwa apa-apa yang terjadi dalam masa lalunya tiba-tiba hilang dari pikirannya, atau sesuatu yang sudah meresap, yang menjadi pengalaman hidupnya, yang sudah dia jalani, yang sudah dia pernah hadapi, itu hilang dari pikirannya. Bukan demikian. Ketika Paulus berbicara tentang melupakan, artinya segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu tidak berpengaruh lagi dalam hidupnya. Dan saya ulang, segala sesuatu yang dia telah lewati, yang tentunya masa lalu yang tidak benar, masa lalu yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu tidak berdampak dan juga tidak berpengaruh di dalam kehidupan dia, sehingga itu yang dimaksudkan dengan melupakan. Nah, saya akan membawa kita ke ayat yang ke-7 di atasnya, dan ayat yang ke-8 di fase 3 tadi saya baca. Ini sangat menarik Bapak Ibu, kita simak baik-baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan, jadi clue atau intisari daripada kalimat ini artinya supaya dia bisa memperoleh Kristus. Berarti yang lalu, sesuatu yang tidak berkenan, garis bawahi, itu dianggap rugi. Yang pertama. Yang kedua, dia menganggap sampah. Nah, dua hal ini kalau kita berbicara tentang kerugian, itu seringkali berpengaruh bagi kinerja kalau dia seorang pedagang, pebisnis. Kenapa? Karena maju mundurnya sebuah usaha atau perusahaan ditentukan dengan laba, keuntungan. Berarti kalau tidak mencapai keuntungan, artinya biaya lebih besar daripada pendapatan, itu namanya rugi. Itu kalau hitung-hitung bisnis. Dengan demikian bahwa ketika Paulus menganalogikan ini seperti sebuah bisnis, karena Paulus dia juga seorang pebisnis. Untuk membiayai pelayanannya dia menjual tenda dari kulit lumba-lumba, sehingga dia tahu apa itu untung rugi. Dan ketika berbicara rugi, kalau dalam skop bisnis artinya pendapatan dikurang dengan biaya itu tidak seimbang. Artinya biaya lebih besar daripada pendapatan, itu rugi. Dan tentunya bagi sebuah bisnis ini sesuatu yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Dan tentunya hal ini akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan itu. Nah, sehingga ketika Paulus bilang bahwa yang dulu dianggap rugi karena pengenalan Kristus, artinya sesuatu itu jangan berpengaruh dalam kehidupan dia. Nah, saya katakan bahwa Rasul Paulus dia seorang yang sangat cerdas. Dia pengetahuan kitab suci berbicara tentang perjanjian lama Taurat, dia luar biasa. Dia ahli Taurat dari suku Benyamin, dia orang Farisi. Tentunya dia sangat paham dengan perjanjian lama. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, bahwa pengetahuannya akan firman Tuhan tanpa diikuti dengan apa yang dia harus lakukan, menerima Kristus sebagai juru selamat dan meneladani Kristus, itu semua hal yang sia-sia. Kalau kita lihat sekilas tentang biografi Paulus, dia waktu orang-orang Kristen berdiri di Yerusalem, dia orang yang pertama yang membenci kekristenan. Ketika Stefanus ada dirajam dengan batu, Paulus menonton. Dia yang memprovokasi orang-orang, dan jubah-jubah orang yang melempar Stefanus itu ada dia kumpul. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Dan ketika dia kebenciannya kepada kekristenan, dia ingin untuk memusnahkan kekristenan, dia minta kuasa daripada imam-imam untuk membunuh atau untuk menjarakan orang-orang Kristen. Tapi luar biasa dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang dikatakan bahwa ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu yang masa lalu dianggap rugi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah segala sesuatu yang mengenakan kedagingan kita anggap rugi? Bagaimana untuk kita bersekutu dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala perilaku kehidupan kita? Apakah
itu menjadi prioritas atau itu menjadi sesuatu yang kita nomor-duakan. Nah, kembali kepada apa yang Paulus katakan, bahwa dia katakan lebih jauh lagi bahwa sesuatu yang di belakang itu dianggap sampah. Sebenarnya bahasa Indonesia itu terlalu halus untuk mengungkapkan apa yang Paulus bilang. Bahasa aslinya bukan sampah sebenarnya, itu skubalon. Skubalon itu kotoran. Yang lebih kasar lagi TAI, sambung sendiri. Berarti bahwa Paulus menganalogikan segala sesuatu yang di belakang itu sama sekali tidak ada pengaruh berdampak, karena sampah itu harus dibuang, kotoran itu harus dibuang, jangan sampai dia mempengaruhi lingkungan atau mencemarkan. Pertanyaan saya, apakah segala sesuatu yang di belakang kita, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita anggap sampah? Seringkali oleh karena keegoisan kita, oleh karena kedagingan kita, sebenarnya sesuatu yang sifatnya sampah atau kerugian itu kita masih pelihara. Begitu banyak orang dari waktu ke waktu sulit untuk memaafkan orang lain. Begitu banyak orang percaya oleh karena harga diri sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia, bahkan orang yang merugikan dia. Kenapa? Karena berbicara tentang harga diri. Padahal harga diri menurut Paulus itu adalah sampah dan itu adalah kotoran. Nah, pagi hari ini untuk kita punya resolusi di tahun yang baru 2020 ini, kita harus meninggalkan kotoran, sampah atau segala sesuatu kerugian masa lalu kita, untuk kita ganti dengan keuntungan bagaimana kita memperoleh Kristus. Amin. Hari kemarin saya menyampaikan tentang 2021. Kita harus punya pengakuan, kita harus punya harapan. Harapan itu apa? Yaitu yang lebih baik lagi, sikap hati kita. Bagaimana kita ingin supaya hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha kita diberkati, tetapi di dalamnya kita tidak ulet, kita tidak berupaya dengan keras, ya, dengan kerja yang maksimal. Bagaimana kita bisa diberkati? Atau kita juga mungkin berusaha, tapi dalamnya masih ada kecurangan, masih ada juga siklus sesuatu yang tidak maksimal, integritas kita bermasalah, kejujuran kita bermasalah. Bagaimana kita akan diberkati? Dan oleh karena itu, ketika berbicara tentang resolusi untuk kita melupakan masa lalu, maka kita harus merubah sikap hati kita. Kita harus merubah cara kerja kita, dan kemudian cara kita beribadah, cara kita mengenal Tuhan itu kita harus rubah. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, sehingga dari apa yang kita tahu tentang kebenaran itu akan merubah sesuatu yang tidak benar atau masa lalu yang kurang benar, kurang tepat, itu akan perlahan-lahan ditinggalkan. Karena Alkitab berkata bahwa apabila kamu mengetahui kebenaran, kata Tuhan Yesus, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini sangat luar biasa. Pertanyaan saya, sudahkah kita merdeka dalam sikap hati kita? Kalau hari ini kita masih gampang tersinggung, kita belum merdeka. Kalau hari ini kita masih gampang tawar hati, putus asa, kita belum merdeka. Kalau hari ini kita masih menghakimi dengan mudahnya orang-orang lain, kita belum merdeka. Nah, hal-hal ini kita harus kemudian lihat secara jujur dalam kehidupan kita. Kemudian kita buat satu resolusi. Tahun 2021, saya menjadi orang yang tidak gampang tersinggung, misalnya. Tahun 2001, saya orang yang tidak gampang tawar hati, misalnya. Tahun 2001, saya orang yang tidak gampang menghakimi atau melihat kesalahan orang. Tahun 2001, saya tidak ingin, saya istilahnya egois, gampang marah, dan seterusnya. Itu sesuatu sikap hati yang harus kita rubah, sehingga ketika kita berbicara bahwa segala yang sudah berlalu itu kuanggap sampah dan juga sebagai kerugian, maka itu akan berproses di dalam kehidupan kita, sehingga dari waktu ke waktu kita akan semakin tersayang. Ibaratnya kalau ada satu ember air yang kotor, karena mungkin dia karena lumpur dan seterusnya, diisi terus dengan air bersih. Ketika diisi terus dengan air bersih, maka lambat laun kotoran tadi atau air yang berlumpur tadi akan keluar, diganti dengan air bersih. Demikian juga dengan hati kita. Amin. Nah, oleh karena itu di minggu pertama tahun 2021, milikilah resolusi. Masing-masing pribadi kita berbeda. Kita tahu siapa saya, siapa kita.
Nah, kalau kita tahu siapa kita, maka buatlah resolusi di tahun 2021 ini, sehingga dengan resolusi itu kita bawa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan akan mengisi dengan kebenaran-kebenaran. Oleh karena itu tadi pagi, ya saya walaupun sampai larut malam, saya buat warta itu dengan juga materi untuk fokus keluarga. Jadi itu sesuatu yang saya lakukan untuk membawa jemaat memiliki resolusi. Amin. Dibaca baik-baik itu keterangannya seperti apa, supaya di tahun ini kita semakin mencintai Tuhan. Dan bagaimana kita mencintai Tuhan? Tentunya dengan mencintai kebenaran. Dan kebenaran itu ada di mana? Ada di Alkitab. Nah, kita harus membaca, harus mengerti. Dan hal ini tidak gampang, perlu perjuangan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak biasa membaca Alkitab, itu baru satu paragraf langsung mengantuk. Karena kenapa? Dari sekolah minggu cuma itu terus boleh dibaca, ya, tidak pernah berubah. Memang Alkitab tidak pernah berubah, tetapi isinya sanggup mengubahkan kehidupan kita. Amin. Isinya sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak baik menjadi baik, sebab berisi kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saya menggugah kita semua supaya memiliki resolusi di tahun yang baru ini untuk mencintai firman Tuhan, sehingga hal ini akan menjadi landasan acuan kehidupan kita ketika persoalan masalah muncul, kita bisa hadapi tentunya dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Lupakan masa lalu, tetapi jangan lupakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-14 saya akan baca. Alkitab berkata demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Perhatikan, di sini Paulus menekankan atau memberikan satu dorongan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Dia katakan ketika dia melupakan apa yang dia di belakangnya, dia berlari. Kata berlari ini sesuatu tindakan yang meninggalkan masa lalu, sesuatu yang di belakang. Kenapa? Untuk mencapai satu tujuan. Seorang sprinter, ya, kalau lihat orang yang sprinter lari 100 meter itu hanya 0, sekian detik, tidak sampai 1 menit. Juara dunia Carl Lewis kalau saya tidak salah itu dia 0,9 berapa detik. Dia harus sprint. Nah, orang yang sprinter, dia harus lari start dan tidak memusingkan kiri kanan apalagi di belakang. Kenapa? Karena tujuan untuk mencapai finish. Nah, ini yang Paulus umpamakan dia sebagai seorang sprinter untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Nah, ini harus menjadi bagian kehidupan kita, bahwa yang kedua, untuk membuat satu resolusi itu harus melewati proses. Amin. Proses dimulai dari mana? Pembaharuan pola pikir kita. Itu poin yang kedua. Proses pembaharuan pola pikir. Nah, memang tadi saya katakan untuk mencapai tujuan harus dengan seperti seorang sprinter. Tetapi kalau berbicara tentang pembaharuan pola pikir, memang itu sprinter, tetapi jarak jauh, bukan cuma 100 meter, seumur hidup kita. Dengan kata lain, bahwa kita harus berlari dengan tidak merasa lelah. Kita harus berjuang dengan tidak merasa capek untuk kita diproses oleh Tuhan mencapai pembaharuan pola pikir yang Tuhan inginkan. Tidak ada yang instan berbicara perubahan pola pikir, tidak ada. Sebab yang instan itu pengetahuan. Hari ini saya sampaikan seperti itu pengetahuan. Saudara bilang bisa amin, amin. Tetapi untuk mengerjakan di dalam kehidupan tidak gampang. Tadi saya katakan bahwa seorang yang mudah tersinggung misalnya, ini cuma contoh saja, bahwa untuk merubah menjadi tidak tersinggung tidak gampang. Ketika ada kata-kata yang menyakitkan, katakanlah mungkin orang tertawa di depan kita, atau orang bisik-bisik, itu kan bisa menyinggung. Jangan-jangan saya yang dia omong. Kalau kita bisa merubah hal ini, entah kita pun yang dia omong tidak akan berpengaruh. Nah, tapi untuk merubah menjadi demikian tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita telah dibentuk oleh masa lalu kita. Ada hal-hal yang sifatnya traumatis yang pernah terjadi, sehingga itu telah membentuk pola pikir kita. Nah, pola pikir kita ini untuk dirubah, itu yang tadi punya proses, perlu waktu dan tidak bisa instan. Dan tahapannya dia harus natural atau secara alami, tidak instan, dan juga harus kita lakukan secara konsisten. Saya
punya temperamen yang mudah marah sebenarnya. Kalau jemaat mungkin dia gembala itu jarang marah, sabar orangnya. Istri saya lebih tahu, ya. Dia tahu siapa saya. Nah, untuk hal ini saya harus merubah. Kenapa? Karena ini pembentukan sejak kecil. Tentu ada pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, ketika saya ingin merubah ini menjadi satu resolusi, saya harus butuh waktu. Saya harus menerima kritikan. Ketika dikritik oleh pasangan hidup, dikritik oleh anak-anak, jangan membantah. Kenapa? Karena mereka yang melihat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, setiap apa yang disampaikan, katakanlah lewat firman Tuhan, lewat mimbar ini, kalau itu misalnya mengenai sikap kehidupan kita, jangan kita menganggap, jangan-jangan penggembala besok tahu saya disinggung ini. Saya tidak pernah menyinggung seseorang. Beberapa waktu yang lalu, seorang jemaat yang sudah dipanggil Tuhan pulang gereja, saya ditelepon, Pak Gembala, saya mau sampaikan saya tersinggung tadi dengan khotbah Pak Gembala. Kenapa orang? Ya, Pak Gembala bilang saya sombong. Saya kaget. Padahal waktu itu saya khotbah tentang Amsal, waspada tentang dosa kesombongan. Nah, ketika saya khotbah ini, ibu tersebut merasa dia yang diserang. Saya katakan tidak pernah. Saya ketika menyiapkan segala sesuatu tidak pernah melihat ini yang saat ini saya berhubungan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan saya sampaikan kemudian dibedah, dia pasti akan menyorot kiri kanan muka belakang termasuk dari saya dulu. Nah, sehingga ketika berbicara firman Tuhan, memang ada juga hamba Tuhan yang khotbah memang saya cari salah, ya. Oh, ini sama lagi. Besok ada lagi yang bertugas dihantam lagi. Oh, walas terus, ya. Akhirnya seperti main pingpong atau main bulu tangkis. Besok dia yang khotbah dihantam, lusa lagi yang lain khotbah dihantam. Nah, itu bukan sesuatu yang memproses kita. Tetapi kalau firman Tuhan, bagaimana untuk membawa kita kepada proses perubahan dengan pola pikir. Artinya dari firman Tuhan itu yang keluar, kemudian kita bercermin kepada firman Tuhan itu, dan kemudian firman Tuhan itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, inilah proses pembaruan pola pikir yang saya katakan tadi tidak mudah. Sebab kenapa? Kita telah punya satu filosofi hidup, kita telah punya satu nilai-nilai hidup yang kita pegang. Ada orang yang punya prinsip begini, kalau kita sudah tidak bisa dirubah, itu prinsip. Itu bisa benar, bisa juga keliru. Ada orang yang juga bilang kalau kita sudah bilang begini, saya mau di atas, Anda bisa rubah. Itu prinsip. Tetapi kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, ketika itu harus merubah sesuatu prinsip, katakanlah yang kurang tepat sesuai dengan firman Tuhan, kita harus legowo untuk merubah hal itu. Amin. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, sehingga itu akan membawa satu proses tahapan yang baik, akan membawa kita semakin baik dalam pendewasaan cara berpikir kita, untuk membawa kita kepada kedewasaan rohani, untuk kita bisa memperoleh Kristus. Ada seseorang, ini contoh ilustrasi, dia melihat sebuah kepompong. Tahu kepompong ya? Kepompong ini ulat yang akan menjadi kupu-kupu, dia proses dulu. Ulat yang jelek itu biasa di pohon. Nah, ketika dia menjadi kepompong, dia ada seperti satu sat yang membungkus dia, begitu kan? Lama-lama sat yang membungkus ini seperti ada satu pakaian atau apa yang membungkus. Lama-lama itu akan bergerak-gerak, kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Nah, ada satu kisah bahwa seseorang ketika dia melihat ada kepompong yang bergerak menggeliat, rupanya ada situ kupu-kupu sudah mau keluar. Karena dia melihat bahwa gerakan kepompong ini, ulat dalam kepompong ini yang akan bergerak keluar untuk menjadi kupu-kupu agak sulit, dia membantu. Dia ambil kepompong itu kemudian dia sobek. Maksudnya apa? Supaya kupu-kupu itu bisa keluar sendiri dan juga terbebas dari kungkungan kepompong tadi. Tapi apa yang terjadi ketika dia sobek kepompong itu, kupu-kupu itu jatuh terkulai lemas, tidak bisa terbang. Kenapa? Ternyata cara orang tadi untuk membantu kupu-kupu tadi keluar dari kepompong malah mencelakakan dia. Dia mau yang instan, artinya mempercepat proses kupu-kupu ini keluar dari kepompong. Padahal ketika dia dipaksa begitu, membuat kupu-kupu ini lemah dalam menggerakkan sayapnya. Padahal
Kalau dia berproses keluar dari kepompong secara perlahan-lahan, kupu-kupu ini melatih kekuatan sayapnya untuk ada di alam bebas. Jadi ketika dia berproses secara perlahan, kemudian ketika dia keluar secara alamiah natural, dia akan kuat secara sayapnya, kemudian dia akan terbang keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Poin saya bahwa ternyata proses itu dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti saya dan saudara untuk mendapatkan pembaruan pola pikir. Nah, hal ini berbicara tentang proses, dan proses itu harus punya satu tekad, harus ada sebuah perjuangan. Nah, bandingkan seorang Paulus, dia ketika menjadi seorang rasul yang luar biasa, dia lewat proses bagaimana untuk mematikan kedagingannya. Dia katakan bahwa ketika dia tinggalkan masa lalu, bukan dia orang yang tiba-tiba berubah. Dia orang yang bisa marah, karena dia juga orang yang punya emosi. Tapi oleh karena Kristus dia bisa matikan segala sesuatu hal-hal yang membuat dia bisa marah atau dia bisa menimbulkan kedagingannya, dia bisa lawan hal itu. Dan Rasul Paulus sampai dia meninggal, dia tidak pernah menikah. Kenapa? Karena demi Injil, demi Kristus. Betapa luar biasa seorang Rasul Paulus. Bahkan sampai dia akan dihukum pancung di kota Roma. Kalau kita baca di 2 Timotius pasal 4, dia katakan darahku sudah mulai dicurahkan, hari kematianku sudah semakin dekat, tetapi aku telah mengakhiri pertandingan. Dengan kata lain bahwa dia tidak pernah merasa takut untuk sampai kepada kematian. Kalau saya kembali kepada Rasul Paulus, saya membayangkan betapa sadis dan ngeri. Saya ketika melihat, maaf kata punya melihat para teroris kepada orang-orang yang dilakukan itu, saya tidak tahan lihat. Entah ISIS di luar negeri, entah juga yang ada di daerah kita ini, ada cuplikan videonya, saya tidak bisa lihat. Karena saya membayangkan bagaimana perasaannya, ketakutannya ketika dia tahu akan dilakukan seperti itu, ngerinya. Tetapi kalau kita lihat Rasul Paulus, tidak ada kengerian sedikit pun, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena dia telah memiliki iman yang sempurna untuk meyakini tentang panggilan surgawi tadi. Dan ini satu istilahnya passion yang luar biasa yang dia lakukan untuk mengalahkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara? Bisakah kita mengalahkan kedagingan, hal-hal yang sesuatu yang melekat dengan kita mencontoh Paulus? Tidak perlu kita harus martir secara Rasul Paulus, tetapi marilah kita memartirkan untuk kita bisa mengalahkan kedagingan kita, hal-hal yang sifatnya mengikat di dalam kehidupan kita, yang berbicara tentang sesuatu yang sulit untuk kita lepaskan. Dan biarlah hari ini, di tahun yang baru, tahun 2021, di minggu awal ini, kita punya resolusi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita bisa renungkan masing-masing apa resolusi kita. Dan saya berdoa, kita berdoa bersama, kiranya kita bisa melupakan yang lalu, tetapi jangan lupakan Tuhan. Dan yang kedua, kita memiliki proses atau masuk dalam proses pembaruan pola pikir. Dan kita harus bertekad untuk mampu, bisa, dan nanti tahun 2022 kalau kita masih hidup, kita bisa evaluasi lagi untuk resolusi lagi tahun 2022 sampai Tuhan Yesus memanggil kita untuk kembali ke rumah Bapa. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan, yang berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Selamat kita beresolusi. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya.